Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sekali berada di tengah-tengah forum ini bersama adik-adik semuanya, bersama Bapak Ibu hebat semuanya yang hadir di sini. Terima kasih. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya, lamunan saya selama 4 tahun gitu untuk kuliah S3 selama itu gitu. Dan kemudian alhamdulillah diberi kesempatan 5 menit untuk tampil di sini untuk mempresentasikan summary dari apa yang telah kami lakukan selama disertasi tersebut. Baik, boleh ditampilkan slide-nya? Ya, baik. Ya, jadi judul atau topik penelitian saya adalah tentang bagaimana kita mengimplementasikan constructive alignment dalam pendidikan akuntansi. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Akuntansi, sehingga concern saya tentu saja adalah di area pendidikan akuntansi. Dan saya mendapati ada hal yang menarik dalam pendidikan akuntansi. Misalnya adalah begitu besarnya supply dan demand sebenarnya di area akuntansi. Kalau kita telisik lebih jauh, tentu saja di setiap universitas itu hampir bisa dipastikan jurusan akuntansi itu ada. Jumlah mahasiswa akuntansi itu juga sangat banyak, bahkan bisa dikatakan itu paling banyak di tiap universitas, ya kan? Mungkin kedua setelah manajemen kalau di Universitas Negeri Malang ya. Jadi kami ini banyak sekali dan tidak hanya di UM tetapi di setiap kampus di Indonesia maupun dalam skala global. Supply calon akuntan ini luar biasa. Demand-nya juga luar biasa. Ya, karena demand yang luar biasa di sektor industri itulah maka kemudian supply-nya, jadi tiap universitas juga berlomba-lomba untuk membuka program studi akuntansi ini. Namun demikian, di tengah strongnya supply dan demand itu, sayangnya ternyata riset banyak menyebutkan bahwa lulusan akuntansi itu ternyata masih kurang cukup begitu kompetensinya ketika mereka sudah masuk ke dunia industri. Nah, itu kemudian menjadi problem bersama bagi dunia pendidikan akuntansi. Ini apa yang sebenarnya terjadi sehingga hal seperti ini berkali-kali disebutkan dalam riset-riset. Bahkan di riset tersebut kita menyebutnya sebagai competence gap, di mana ada gap kompetensi antara apa yang diharapkan oleh dunia industri dengan apa yang telah kita berikan atau yang telah kita cetak gitu di dunia pendidikan tinggi. Berikutnya, ya. Jadi kalau kemudian setelah kita pelajari lebih lanjut, ternyata problem di pendidikan akuntansi itu ada ketidakseimbangan antara technical competence dan non-technical competence. Saudara, jadi ini yang dipersepsikan oleh employer sebagai sesuatu yang sangat meresahkan, di mana dunia pendidikan akuntansi selama ini tidak hanya di lingkup Indonesia, tetapi juga di lingkup global, non-technical akuntansi, non-technical competence ini ternyata tidak sebanding ya, diberikan di pendidikan tinggi itu dibandingkan yang technical competence. Sehingga kemudian terlihat seperti jomplang seperti ini. Terlalu berat di technical competence, sementara non-technical competence-nya yang oleh employer itu sebenarnya sangat diharapkan untuk para lulusan akuntansi itu ternyata kurang diseriusi oleh dunia pendidikan tinggi. Itu yang dipersepsikan oleh employer. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah bagaimana mengintegrasikan technical dan non-technical competence ini dalam satu desain yang cantik begitu dalam pembelajaran di dunia pendidikan akuntansi. Dan kemudian kita itu sebenarnya tidak terlalu paham bagaimana mengembangkan dua hal ini, baik technical dan non-technical competence ini dalam satu kerja yang baik begitu di dunia pendidikan akuntansi. Next. Nah, oleh karena itulah kita mengenal ada satu framework dalam dunia pendidikan selama ini yang sudah sangat populer, yaitu constructive alignment, di mana ketika kita mengharapkan learning outcomes-nya mahasiswa adalah X, maka seharusnya kita juga ngeset itu sejak awal di intended learning outcomes-nya. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, ketika kita berharap bahwa lulusan akuntansi ini dia oke baik di technical maupun non-technical competence, maka kemudian harapannya
ini betul-betul di-state secara clear di intended learning outcomes-nya. Dan kemudian itu diikuti dengan selaras mungkin lewat teaching learning activities-nya maupun assessment-nya. Next. Nah, kemudian untuk melakukan itu kita cobakan hal itu lewat eksperimen yang saya namai sebagai counterbalancing two-phase mixed method experimental design, di mana kita melakukan mixed method di sini dan kita melakukan counterbalancing, jadi kita mereverse treatment yang kita berikan di sini. Next. Nah, hasilnya seperti ini, dan ternyata lewat serangkaian eksperimen yang kita lakukan, ternyata berhasil meningkatkan ya kompetensi terintegrasi baik technical maupun non-technical mahasiswa akuntansi. Next, begitu pula dari tahap interview yang kita lakukan karena ini mixed method yang menindaklanjuti dari kuantitatif design yang telah kita lakukan di tahap pertama, maka kemudian kita jadi tahu bahwa ternyata alignment itu penting, yang kemudian itu akan membangkitkan motivasi dan deep learning approach mahasiswa, dan kemudian mereka akan mendapatkan integrated competence baik technical maupun non-technical tersebut. Demikian, terima kasih, seperti itu hasil dari penelitian kami, semoga bermanfaat. Dan yang terpenting dari ini sebenarnya adalah bahwa ternyata memang desain pembelajaran dari teacher atau lecturer itu sangat menentukan bagaimana kompetensi mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.